Baik teman-teman semua, semangat pagi. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu apakah suara terdengar dengan baik tidak teman-teman. Mohon diberikan komentar, suaranya sudah terdengar keras apa belum? Oh iya, ada yang minta nomor WA, nanti saya kasih ya. Ya baik teman-teman, mohon untuk koreksi suaranya, bagaimana suaranya terdengar dengan jelas tidak? Saya mohon informasinya. Dan teman-teman yang lainnya mohon dicolek-colek juga ya teman-teman. Sebab hari ini saya akan bahas bagaimana sih kita ada peluang bisnis dengan produk Agarik ini. Peluang bisnis yang luar biasa dari produk Agarik ini, bagaimana memaksimalkan produk Agarik ini bisa menjadi satu produk yang membawa teman-teman lebih sukses ya. Tentunya nanti saya akan bahas how to selling, hypno selling, plus produknya ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Tolong teman-temannya yang lain dicolek-colek semuanya. Wajib dicolek ya, karena hari ini insya Allah akan saya bahas sampai tuntas ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Jadi kita harus bisa melihat nilai bisnis dari satu produk NASA yang luar biasa yang namanya Agarik. Tentunya kita harus paham produknya. Yang kedua, bagaimana cara menjualnya, teknik menjualnya agar kita semakin mudah ya. Nanti pun saya akan bahas beberapa cara bagaimana kita membangun trust ya, membangun kepercayaan, memahami apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, nanti kita akan bahas ya teman-teman. Jadi sangat saya sarankan teman-teman yang lain under-undernya dicolek-colek semuanya agar pada pagi hari ini bisa hadir ya. Karena sebentar lagi nanti akan saya bahas. Suaranya kurang jelas. Oke, sambil nunggu. Oh, Hongkong hadir. Alhamdulillah Hongkong hadir. Jauh ya dari Hongkong hadir juga. Alhamdulillah. Baik, silakan teman-teman yang lainnya agar dicolek-colek ya. Teman-temannya yang lainnya dicolek-colek juga. Sudah ada 47 orang ya yang merapat nih. Nah, ada Pak Tias. Ya, luar biasa Pak Tias dengan 30 lainnya menonton. Gimana kabarnya Pak Tias? Selalu sehat ya, selalu sukses Pak Tias dan teman-teman. Ya, mohon informasinya, suaranya ini sudah jelas belum? Atau saya besarkan lagi sebentar?
Ya, bagaimana sekarang suaranya? Sudah lebih jelas lagi? Oke, Palembang hadir juga. Luar biasa ya, Palembang hadir juga. Hari ini memang saya sengaja tidak pakai PowerPoint yang seperti biasanya di belakang saya. Memang tak buat seperti ini dulu. Tapi insya Allah saya yakin teman-teman bisa lebih memahami nanti ya. Oke, mungkin teman-teman yang lainnya silakan dicolek-colek lagi teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah ini ada bertambah lagi. Baik, saya kasih waktu 5 menit lagi untuk kita colek-colek karena sebentar lagi akan saya mulai dengan sesuai dengan temanya, bagaimana kita memaksimalkan dari produk Agarik ini untuk menunjang kesuksesan bisnis kita di PT Nasat ya. Nah, nanti akan saya bahas dari mulai tadi bedah produknya secara singkat, padat, jelas. Yang kedua nanti bagaimana how to sellingnya. Terus yang ketiga teknik hypnosellingnya seperti apa. Yang keempat nanti ada bagaimana sih cara istilahnya kita menjawab keraguan-keraguan dari produk-produk yang kita jual, terutama di Agarik ya. Handling objection-nya nanti akan saya bahas juga teman-teman ya. Oke, suaranya sudah lebih jelas belum teman-teman? Untuk suaranya mohon dikonfirmasi untuk suaranya teman-teman, sudah lebih jelas belum? Mohon dikonfirmasi ya teman-teman ya, suaranya ini jelas apa enggak? Ya, mohon dikonfirmasi untuk suaranya. Mohon diberikan komentar ya teman-teman ya. Baik, sebentar lagi akan saya mulai. Yang lainnya teman-teman mohon dicolek-colek ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dengan mengucap syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, edisi 2 Desember ya, pada hari Kamis 2021. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat dan sukses selalu ya untuk teman-teman semua. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bertemu dengan sudah menyiapkan tema yang luar biasa ya. Tema yang luar biasa, bagaimana sih kita bisa memaksimalkan dan melihat potensi bisnis dari produk yang namanya Agarik Herbal Drink, yang tentunya produk ini sudah lama sekali ada di PT Natura Nusantara, hampir 3 tahun, dan memang ini produk luar biasa. Sebetulnya tinggal teman-teman itu bisa memahaminya, teman-teman itu bisa memaksimalkannya.
Saya yakin produk ini memang terus kita perbaiki sampai betul-betul sampai ke tingkat sempurna, sehingga produk ini memang memberikan efek yang luar biasa bagi siapapun yang meminumnya ya. Baik teman-teman, langsung saja ya, dengan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada manajemen PT Natural Nusantara yang sudah memberikan waktunya kepada kami tim Agarik Herbal Drink. Insya Allah PT NASA selalu berjaya, selalu sukses, selalu terdepan, dan menjadi perusahaan yang betul-betul membawa produk-produk kualitas hasil karya anak bangsa ya. Jadi perusahaan ini memang betul-betul harus kita cintai teman-teman ya, karena memang PT Natural Nusantara ada untuk Anda semua, dan memang Andalah yang akan menentukan bagaimana Anda sukses, sehingga perusahaan pun otomatis pasti sukses ya. Baik, langsung saja kita bahas bersama-sama. Yang pertama teman-teman ya, ketika kita mengawali satu bisnis ya, satu usaha, satu pekerjaan, apalagi dalam bentuk bisnis ini adalah penjualan langsung. Baik, PT NASA itu satu perusahaan multi level yang sudah berdiri lama, tapi pada kenyataan di lapangan teman-teman, tentunya teman-teman itu adalah orang-orang atau distributor yang memang berhadapan langsung dengan konsumen ya, yang langsung berhadapan dengan konsumen nih teman-teman ya. Nah, sehingga ini teman-teman betul-betul perlu harus memahami dari konsep jualannya teman-teman ya. Nah, makanya bagaimana sih caranya kita membangun yang namanya penjualan? Bagaimana kita membangun market kita di lapangan? Ya. Yang pertama teman-teman, jadi pokok-pokok penjualan itu yang pertama adalah building trust. Ya. Bagaimana kita membangun kepercayaan. Nah, terus yang kedua building need-nya. Bagaimana kita memberikan, yang ketiga itu give solution-nya teman-teman. Dan yang keempat, bagaimana kita memahami yang namanya handling objection-nya. Ya, baik, kita bahas satu-satu teman-teman. Pertama, kita memahami yang namanya building trust ya, membangun kepercayaan. Tentunya seseorang akan beli produk kita jika mereka percaya kepada kita ya. Ketika konsumen itu percaya dengan kita, pasti mereka apapun produk yang kita bawa, apapun barang yang kita bawa, pasti mereka percaya. Yang pertama, bangunlah kepercayaan dulu. Jadi konsumen itu buat percaya kepada diri Anda. Karena ketika konsumen itu percaya kepada diri Anda ya, maka apapun produk yang Anda bawa, tentunya mereka mau, karena mereka sudah percaya dengan kita. Istilahnya bahasa kasarnya, kalau mereka sudah percaya, sudah yakin, sudah jatuh cinta tuh dengan apa yang kita katakan ya, racun sekalipun yang kita berikan, mereka pasti percaya dan mereka pasti mau. Kasarnya seperti itu teman-teman. Jadi sangat penting kita membangun yang namanya kepercayaan. Nah, tentunya kita harus punya langkah bagaimana sih pertama kita membangun kepercayaan. Pertama, penampilan Anda harus menarik dan sesuai dengan produk yang Anda tawarkan. Jadi penampilan itu penting teman-teman ya, sangat penting. Penampilan itu sangat penting. Kenapa? Sebab seseorang akan melihat kita itu dari casingnya dulu, cara berpakaian kita rapih tidak, ya itu penting sekali. Ya, kita menggunakan baju tidak harus baru, tapi selalu bersih, ya terlihat fresh gitu. Berarti kita kalau mau berangkat presentasi itu ya mandi dulu ya, nah, pakai pakaian yang rapi, pakai sepatu yang bagus, mengkilap gitu. Tidak harus baru, tapi kita ketika punya sepatu kulit tuh, setiap hari sebelum berangkat kita semir. Dan itu dibiasakan teman-teman. Ya mohon maaf, ketika saya ngisi beberapa acara master seller gitu ya, pendidikan
di Nansa. Saya sering melihat teman-teman distributor ini kadang-kadang pakai sepatu itu sudah sepatu kulit tapi warnanya sudah macam-macam, jarang disemir ya. Nah, sebetulnya itu hal sepele, tetapi akan menurunkan persentase tingkat kepercayaan si konsumen. Nah, apa yang ada di benak konsumen? Waduh, ini yang dibicarakan produk bagus, yang dibicarakan bisnis jutaan. Masa sih sepatunya seperti itu? Kalau dia berbicara bisnis yang hasilnya jutaan, tentunya sepatunya harus bagus dong, minimal jam tangannya itu minimal ya pantas gitu, tidak harus bermerek tapi pantas. Ya, pantas dipakai di tangan itu. Itu salah satu adalah bagian daripada kita membangun kepercayaan. Ya. Jadi sesungguhnya cinta itu datang dari pandangan pertama dan kepercayaan itu berawal dari penampilan Anda. Ya, kepercayaan itu berawal dari penampilan kita. Nah, itu penting sekali teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya mari kita rubah penampilan kita lebih baik lagi dalam segi berpakaian, cari pakaian yang memang pantas untuk kita pakai, modis ya. Nah, jadi kita pun percaya diri. Ada kalanya ketika kita pakai baju ada kotor sedikit, kok kurang percaya diri, itu sebetulnya jujur terjadi pada diri saya. Kadang ketika saya mau ngisi satu acara seminar, udah gitu ada satu barang saya yang lupa tidak terbawa, katakan jam tangan gitu. Saya biasa ngisi acara pakai jam tangan, terus saya lupa tidak bawa jam tangan. Nah, itu bisa menurunkan 20% tingkat kepercayaan diri kita sendiri. Nah, kalau kepercayaan diri kita kurang, bagaimana kita mau meyakinkan seseorang percaya kepada kita? Seperti itu ya teman-teman. Dimana untuk presentasi atau penawaran produk kesehatan sebaiknya Anda pakai baju ya tadi bersih. Ad-fatul minal iman. Kesehatan itu sangat identik dengan kebersihan. Mungkin kalau ada pakai baju putih, karena yang kita bawa itu produk kesehatan. Ya. Kenapa kemarin saya desain baju agarik ini kok ada merah dengan putih? Ya. Tentunya mungkin ini baju dibuat pada 17 Agustus sehingga merah putih. Ya, tetapi putih itu ada putih mencerminkan kesehatan. Merah itu karena memang produk agarik itu berbasis memperbaiki kualitas darah. Kenapa saya padukan warna merah dengan putih? Ya, dan itu jadi lambang negara kita ya, lambang bendera negara kita juga. Jadi kenapa kita dianjurkan menggunakan baju putih? Karena kesehatan itu identik dengan baju putih, dan baju putih itu sudah tertanam di mindset masyarakat kita bahwa dokter itu bajunya putih. Ya. Terus perawat itu bajunya putih. Apoteker aja bajunya putih. Jadi ketika datang kita menggunakan baju putih nih, ya, yang kita bawa produk kesehatan itu sudah tertanam mental block di seluruh masyarakat. Saya pikir sedunia bahwa orang kesehatan itu pakaiannya berwarna putih, ambulannya putih tuh, mobil ambulannya. Ya, jadi ketika kita datang menggunakan baju putih itu sudah tertanam di benak calon konsumen kita. Oh iya, kita orang kesehatan, meskipun bukan dokter, meskipun bukan perawat, meskipun bukan apoteker. Ya, tetapi sedikitnya ada nilai yang membangun keyakinan calon konsumen kita. Ya. Nah, terus di mana warna-warna lain pun ada identik ya, seperti mohon maaf kepolisian dengan warnanya coklat ya, tentara warnanya hijau. Nah, tentara pun dibagi-bagi, angkatan laut biru tuh, angkatan udara itu coklat dan baretnya orange. Nah, itu sebetulnya salah satu cara bagaimana memberikan identitas, membangun identitas ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Yang kedua, jaga mulut Anda. Maksudnya jaga mulut kita agar tidak bau mulut. Jaga ketiak kita jangan sampai bau ketiak, bau badan. Karena ada beberapa orang yang tidak menyukai bau-bau itu. Ketika kita datang badan kita bau ya. Nah, itu sudah langsung secara tidak langsung nih, si calon konsumen itu sudah menolak. Kenapa? Bukan menolak produknya, tapi menolak, aku nggak suka dengan bau badan orang ini.
Padahal ada potensi pada calon konsumen itu bisa beli, mereka bisa closing, bisa kita rekrut. Ya. Tapi gara-gara dihalangi dengan bau mulut dan bau badan, nah, akibatnya apa yang terjadi? Dari awal bertemu mereka sudah nolak. Oh mohon maaf, saya lagi ada kesibukan nih, saya ada kegiatan nih. Padahal sebetulnya mungkin bisa jadi berbohong mereka. Kenapa? Alasannya karena mulut kita bau atau badan kita bau. Jadi berpakaian rapi, pakai parfum, oh, parfumnya yang enak, baunya ya, gitu kan. Nah, kenapa enggak? Jadi untuk sukses itu ternyata membangun trust itu salah satunya berpakaian yang rapi. Kalau produk kita produk kesehatan, gunakan warna putih. Selanjutnya pakai parfum, dijaga kebersihan mulutnya. Kita kan untuk mulut dari PT NASA sudah ada PGN. Kita pakai kan, kalau perlu dibawa sehari 3 kali gosok gigi. Nah, yang kedua teman-teman, untuk membangun yang namanya trust itu, selain penampilan yang menarik, bisa juga kita gunakan jurus-jurus yang kecil ya, dimana ada 50% orang itu sudah mengatakannya, yaitu dengan demo produk ya. Dengan demo produk kita dengan Agarik bisa kok demo dengan menggunakan alat tensi ya, kita demo menggunakan alat cek gula darah, kolesterol, asam urat. Tetapi mungkin perlu teman-teman pahami nih caranya ya, caranya. Jadi ketika kita demo seperti ini, pertama tensi dulu, berapa hasil tensinya, lalu kita kasih minum Agarik ya, kasih minum air putih. Udah gitu orangnya suruh santai, diem, diajak ngobrol yang rileks, buat mereka rileks ya, jangan buat mereka tegang, buat mereka nyaman, enak, itu pasti turun tensinya gitu. Kok kenapa ya setelah minum Agarik malah ketika demo malah jadi naik? Ya mungkin ada satu ketegangan yang terjadi pada orang itu secara psikologis ya. Nah, ketika seperti itu, jangan kita nakut-nakutin mereka. Oh penyakit ini nanti tambah parah. Ketika kita demo di situ, jangan seperti itu. Tapi buat mereka nyaman, bahwa mereka akan sembuh, mereka akan sehat, mereka bisa melakukan kegiatannya sehari-hari seperti biasanya kembali. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Terus kenapa kok ada yang naik gitu ya, yang jadi pertanyaan. Memang sifat dari produk Agarik ini adalah ketika diminum itu langsung masuk ke dalam darah, mengikat semua kotoran-kotoran di dalam darah ya. Nah itu langsung cepat. Nah ketika kita waktu jedanya 30 menit ya setelah minum Agarik, terus kita ambil sampel dari ujung jari, itu insya Allah lagi proses di mana gula darahnya malah terkumpul di depan. Karena memang sebetulnya pengecekan yang baik itu berikutnya adalah di besok paginya. Besok paginya tuh pasti turun bagus itu teman-teman ya, pasti turun bagus gitu. Karena ketika dalam waktu 30 menit itu baru bereaksi, istilahnya zat gula di dalam darah tuh lagi dibawa keluar, dan kita ngambil sampel kan di sini di ujung jari. Bisa jadi sedang terkumpul di situ gulanya ini, banyak-banyaknya di situ, padahal di organ lain sudah mulai turun. Nah seperti itu. Karena ingat, panjang pembuluh darah manusia itu menurut hasil penelitian dari seorang Profesor John Sadeker itu panjangnya 24 km. Jauh teman-teman ya. Terus yang ketiga, nah tunjukkan video testimoni ketika demo. Makanya teman-teman harus punya video testimoni nih. Jangan lupa, video testimoni itu kita kumpulin ya, kita kumpulin, kita punya untuk stroke ini, untuk kanker ini, untuk yang asam urat ini, itu kita simpan. Jadi sambil kita lihat ini testimoni yang sudah minum produk, itu penting. Jadi teman-teman harus punya itu ya. Terus yang keempat, tunjukkan bahwa Anda sebagai pemakai produk yang loyal dengan produk Anda. Ceritakan pengalaman Anda. Berarti teman-teman itu harus pertama adalah jadi pengguna produk dulu. Teman-teman minimal minum 1 saset nih Agarik selama 2 bulan berturut-turut, itu wajib teman-teman ya. Jadi minumnya tuh konsisten untuk kesehatan teman-teman. Penting teman-teman tiap hari ketemu dengan orang banyak, ketemunya dengan yang sakit lagi. Bagaimana penyakit ini ada yang menular. Nah kita pun harus jaga kondisi tubuh kita.
Berarti produk ini harus kita minum dulu teman-teman, minimal 1 saset sehari sebagai tameng untuk tubuh kita, ya, rompi anti penyakit untuk tubuh kita agar kita tidak mudah tertular. Itu penting. Jika Anda ingin sukses dalam berbisnis, maka Anda harus menjadi pengguna produk. Kenapa? Karena Anda akan bisa menceritakan, saya setelah minum produk ini pun enak kok Pak, betul. Dulu yang tadinya saya tuh mudah capek, mudah lelah, sekarang enggak. Yang dulu saya masalah dengan tensi, sekarang alhamdulillah bagus. Ya, tentunya teman-teman pun harus berani jaga juga pola makannya tuh. Dalam kondisi pandemi seperti ini, sekarang sudah muncul varian baru. Teman-teman harus siap membentuk kekebalan tubuh teman-teman. Ya, kekebalan tubuhnya harus ditingkatkan terus, harus di-up terus. Ya, nanti akan saya bahas agarik itu seperti apa sih membangun kekebalan tubuh pada tubuh kita. Nanti akan kita bahas ya. Nah, jadilah seorang pemakai produk yang loyal dengan produk yang mereka bawa. Jadi ceritakan pengalaman Anda setelah menggunakan produk, dan jadikanlah pengalaman Anda minum produk ini jadi satu kesaksian ya, yang akan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan calon konsumen kita ya teman-teman. Baik, terus yang kelima, nah, saya tambahin nih yang kelima, biasakan ketika kita memang tidak paham dengan satu penyakit nih ya, oh sakitnya ini, kita tidak paham, biasakan Anda punya handphone canggih-canggih saat ini, gunakan handphone Anda itu untuk menggunakan websitenya nih. Jadi sebetulnya Mbah Google itu harus digunakan dengan kita buka website dengan kata kunci yang benar. Contoh, ada orang sakit kanker payudara, kita klik di Mbah Google ya, kanker payudara, nanti keluar. Ambil yang punya Halo Dokter boleh tuh. Apa sih kanker payudara? Biasanya di situ ada narasi satu alinea, itu sudah mewakili kok. Ibu bapak baca, Bu, Pak, kanker itu seperti ini. Semakin sering ibu bapak melakukan itu, teman-teman sering melakukan itu, nanti paham, sedikit-sedikit penyakit paham. Oh iya. Nah, itu adalah seorang distributor yang cerdas, betul-betul ingin sukses. Perlu ibu bapak ingat, mohon maaf, saya muslim, dalam agama Islam, dalam agama saya dikatakan Allah tuh akan menaikkan derajat seseorang ketika mereka mau mengupgrade ilmunya, mau belajar, nambah ilmu, pasti akan dinaikkan kemuliaannya. Nah, kita ingin sukses tapi tidak mau belajar, Allah pun, mohon maaf bahasa saya kasar, Allah males, ngapain aku naikkan derajatnya, ngapain aku berikan tambah kekayaan, ngapain aku tambah rezekinya, udah rezeki dia plafonnya segitu. Karena dia tidak menaikkan plafon ilmunya, tidak menaikkan plafon untuk pengeluaran dalam hidupnya. Nah, itu penting teman-teman. Ketika kita mengeluarkan plafon untuk hidup kita, naikkan kebutuhannya, naikkan sedekahnya yang biasa kalau masuk masjid 2.000 rupiah, naikkan 10.000 tuh kalau Jumatan ya, itu nanti berbeda ya. Jadi Allah tergantung dari apa yang dipikirkan umatnya ya, prasangka umatnya. Nah, ketika kita berprasangka baik, tapi jangan sampai nambahin jadi 10.000 untuk minta diganti sama Allah, jangan ya. Saya naikkan, saya harus infak tuh 10.000 setiap Jumatan. Dibiasakan, karena semua berawal dari kebiasaan. Dari membiasakan akan jadi satu kebiasaan. Biasa karena bisa, karena biasa karena dipaksa karena terpaksa, dan harus memang pasti nantinya akan terbiasa. Baik, nah itu ya teman-teman. Terus yang kedua, setelah kita tadi memahami yang namanya membangun kepercayaan, building trust, kita akan berbicara building need-nya, membangun kebutuhan atau menemukan hot button-nya. Nah, kebutuhan orang secara psikologis harus kita pahami, secara psikologis untuk kesehatan ya. Karena sebetulnya saya anjurkan produk-produk NASA ini atau produk khususnya agarik herbal drink nih teman-teman ya, itu jangan
lebih sering menawarkan kepada orang sehat biar mereka tetap sehat. Jualan ke orang sakit sulit. Dia sudah sakit, nggak kerja, uangnya udah banyak dipakai untuk berobat. Nah, ya kan begitu ya. Nah, makanya sebetulnya kalau kita jualan kepada orang sehat, dia sehat, bekerja, uangnya ada. Nah, meskipun tidak meninggalkan orang-orang yang sakit butuh bantuan kita. Tetapi di situ kita jangan hanya mencari orang sakit, teman-teman, tapi cari orang sehat yang mana sampai mereka itu bisa jadi langganan, repeat order terus. Itu yang penting ya. Kita cari orang sakit terus, ibu bapak atau teman-teman capek. Kasih produk ada healing krisis, bingung, capek. Orang sehat kita kasih agarik, enggak, nyantai aja, nggak ada efek yang begitu bermasalah ke tubuh. Bahkan mereka merasakan lebih enak nih badan saya. Apalagi orang-orang ketika kita sadarkan pentingnya menjaga kesehatan. Sebetulnya hanya kita bisa menyadarkan bagaimana pentingnya menjaga kesehatan bagi orang-orang sehat itu lebih mudah. Makanya tadi ini satu, orang sehat. Ketika orang sehat itu pasti ingin sehat atau ingin mempertahankan kesehatannya, itu penting. Bagaimana kita tadi mengatakan bahwa menjaga kesehatan, mempertahankan kesehatan itu penting. Tapi apakah sudah cukup dari apa yang Bapak makan, apa yang Bapak minum gitu ya? Sudah cukup belum? Nah, makanya kita sadarkan ini pentingnya menambah yang namanya agarik. Agarik akan lebih meningkatkan lagi kesehatan tubuh, kekebalan tubuh, sistem pencernaan enak, sistem peredaran darah bagus. Jadi apa yang dibutuhkan produk-produk kesehatan dan knowledge dan informasi-informasi yang terkait dengan kesehatan tentunya ya. Jadi teman-teman ceritakan informasi kesehatan itu seperti dari pola makan ya. Bisa kita bercerita pola makan itu sehari yang baik itu berapa kali. Nah, terus makanan apa saja. Makanya pahami konsep pola makan ya. Gizinya itu seperti apa. Pagi kalau makan sayur, siangnya boleh makan daging, sorenya makan sayur lagi. Food combine-nya dipelajari juga teman-teman ya. Terus mereka berikan informasi bagaimana untuk sehat itu perlu berolahraga minimal 2 kali 1 minggu. Olahraga jalan kaki 15 menit sampai 30 menit dan cukup 2 kali dalam 1 minggu. Yang penting istiqomah, dibiasakan. Terus orang-orang sakit yang ingin sembuh, apa yang dibutuhkan, pahami dulu tadi penyakitnya, penyebab penyakitnya, dan kenapa harus pakai agarik. Makanya harus paham sekali dengan knowledge agarik. Kenapa harus pakai agarik? Nah, nanti akan saya bahas. Dan nanti teman-teman catat ya, kenapa kok harus pakai agarik. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti ini harus teman-teman kuasai gitu ya. Jadi pahami contoh-contoh kasus sekarang yang terjadi di masyarakat. Oh, ini ada peluang nih. Kayak sekarang ada yang namanya COVID, itu sudah lama kan, udah 2 tahun. Harusnya kita sudah paham di situ. Bagaimana agar orang-orang tuh mau minum agarik untuk menjaga kesehatan tubuhnya agar tidak mudah terpapar dengan virus-virus berbahaya. Begitu teman-teman ya. Terus cara membangun kebutuhan untuk orang sehat dan orang sakit itu cari hot buttonnya. Orang sehat tuh butuh sehat, orang sakit butuh sembuh ya. Nah, terus apa yang harus kita bicarakan? Pertama, lakukan tegur sapa. Berbicara dengan keluarga, anak-anaknya, anak-anak calon konsumen yang sakit ya. Terus bicarakan kondisi kesehatan pada umumnya. Itu penting, harus ya. Jangan lupa selalu senyum. Nih teman-teman. Dan yang lainnya itu selalu memberikan pujian. Bapak ini ganteng, Pak. Ya, Bapak ini ganteng. Harusnya Bapak itu sehat, Pak. Selain ganteng, sehat. Kadang saya seperti itu ketika ada teman istri saya datang. Ya, banyak gitu ke rumah. Saya tatap 1 orang. Tapi orangnya cantik, tetapi ada permasalahan di kerutan wajah. Nah, sampai dia itu istilahnya apa? GR ya, ketika tak lihat. Kenapa sih Pak ngeliatin terus? Saya tuh ngeliatin Anda itu soalnya Anda itu cantik. Ya, tapi sayang. Nah, jadi pertama kita naikkan dulu, Anda tuh cantik, bodinya bagus. Tapi sayang. Loh, apanya yang sayang Pak? Nah, itu kerutannya banyak nih di wajah. Coba kalau kerutan itu dihilangkan, wah sempurna. Nah,
pasti dia akan melakukan dialog dengan kita, bertanya, terus gimana Pak biar kerutan ini hilang? Nah kan kita sudah punya banyak produk nih. Hal sepele seperti itu, sudah banyak produk. Oh kita punya produk seperti ini, Mbak, pengalaman saya seperti ini, loh testimoninya. Kembali lagi ke testimoni. Sebetulnya nggak sulit kita mencari kebutuhan seseorang, itu hal-hal sepele seperti itu. Ya, ketika ada orang berjalannya kok agak pincang-pincang, kita lakukan tegur sapa, Bapak kenapa kok jalannya seperti itu? Kenapa Pak kakinya? Nah, orang itu senang ketika ditanya keluhannya itu, karena dia sendiri punya beban. Saya ingin cerita keluhan dia, mungkin ada solusi. Begitu loh teman-teman ya, nggak sulit kok. Yang kedua, selalu perhatikan dengan apa yang dibicarakan dan anggukan kepala untuk menyepakati apa yang dibicarakan. Jadi ketika kita berbicara dengan calon konsumen itu, ya kita sambil angguk, iya Bapak. Nah itu bagian daripada gerak tubuh kita, meyakinkan mereka kita itu betul-betul menerima keluhan mereka, kita itu betul-betul ingin membantu mereka. Itu salah satu gerak tubuh kita yang secara hipnosis itu membangun kepercayaan. Oh ada orang ternyata yang memperhatikan saya. Orang sakit itu senang diperhatikan. Ya. Terus yang ketiga, bicara tentang penyakit-penyakit yang menakutkan seperti stroke, diabetes. Nah itu ada kalanya ya kita berbicara untuk shock terapi nih, berbicara penyakit-penyakit berbahaya. Ya, itu penting juga. Jadi untuk membangun rasa takut, ya bukan rasa takut karena penyakitnya, tapi bagaimana nanti efeknya. Dia tuh akan menjaga kesehatannya dan mau ya menuruti kita menggunakan produknya, karena dia takut nanti kena stroke, kena serangan jantung. Itu penting. Ya. Jadi ada shock terapi untuk mereka ya. Dan setelah kita berbicara itu ya, berbicara tentang penyakit nih ke orang sehat contohnya. Ini penyakit ini mulai marak di Indonesia, banyak orang yang kena diabetes, banyak orang kena serangan jantung, banyak orang yang stroke. Nah, kita berbicara pencegahannya. Nah, Ibu Bapak, biar kita tidak kena penyakit-penyakit seperti ini, bicarakan pencegahannya. Tadi dari pola makan, gaya hidup, pola tidur. Nah, itu kita berikan pencerahannya. Setelah itu baru kita tambahkan, kita tamukan hot buttonnya, dan kita itu punya produk yang luar biasa. Nah, tapi dengan cara bicaranya seperti apa? Saya dulu atau tetangga saya dulu pernah ada yang mengalami hal seperti itu, dan kebetulan bertemu saya, lalu saya tawarkan produk yang mana produk ini bisa membantu masalah tetangga saya, itu namanya Agarik. Nah, bla 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 bla, baru Agarik yang kita ceritakan tuh kehebatannya. Ya. Nah, terus saya kasih beliaunya dan beliau minum, ternyata alhamdulillah sekarang sembuh, Bapak. Nah, itu sebetulnya bisa kita dengan seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun kebutuhan untuk orang sehat dan orang sakit itu hanya perlu 3 aja. Lakukan tegur sapa, selalu memberikan perhatian kepada orang-orang sakit, ya, orang sehat, mudah kok. Terus berbicara tentang penyakit, karena produk yang kita bawa itu produk kesehatan. Berbicara tentang penyakit, berikan mereka shock terapi dengan menceritakan bahaya-bahaya dari penyakit ini. Lalu selanjutnya berikan mereka pemahaman tentang pencegahan, ya. Nah, terus kita berikan hitungan-hitungan nih. Ketika Anda sudah sakit, biayanya mahal. Ketika Anda sudah stroke, biayanya mahal. Ketika Anda kena serangan jantung, biayanya mahal. Ya, ketika Anda kena gagal ginjal, biayanya mahal. Nah, kita beritahu mereka seperti itu. Jadi alangkah baiknya lebih baik mencegah. Mencegah itu lebih murah daripada mengobati. Mencegah dengan Agarik murah. Agarik 1 box 250.000. Ada 15 saset di dalamnya. Kita tinggal hitung. Minum 1 saset itu harganya berapa satu hari. Tapi kita akan terbebas dari biaya-biaya mahal untuk pengobatan, dan kita akan terbebas dari rasa sakit ketika kita sakit. Kita akan terbebas dari terkurungnya di dalam rumah sakit, karena memang kalau kita sehat ngapain ke rumah sakit. Berikan mereka gambaran seperti itu ya teman-teman ya.
Yang keempat, bicara sumber-sumber penyakit. Penyakit berasal dari pola makan yang tidak sehat. Nah, itu kita kasih tahu. Contoh makanan-makanan berkolesterol tinggi, makanan seperti gorengan yang berlemak, berminyak, bersantan. Nah, itu kita kasih tahu. Di mana makanan-makanan yang seperti itu sulit dicerna oleh sistem pencernaan. Ya, dan semakin lama akan menumpuk, berbahaya bagi kesehatan ya teman-teman. Terus beritahu mereka kurangi makanan-makanan berpengawet atau makanan instan, berpengawet buatan, berperasa buatan, berperwarna buatan. Mereka ingatkan itu. Kenapa? Ketika mereka menggunakan produk, mereka jaga makanannya otomatis teman-teman. Oh iya, kemarin tuh tidak boleh aku makan ini. Sehingga proses orang itu minum agari itu mencapai kesembuhan. Kenapa? Karena sudah kita kasih tahu bahwa makanannya harus dijaga teman-teman. Nah, kadang-kadang kan yang namanya pasien orang sakit, ada obatnya kok agarik, gak apa-apalah makanannya ini. Nah, akhirnya tidak tercapai kesembuhannya karena orangnya tidak mau menjaga makanannya. Terus penyakit itu berasal dari masalah karena kita gaya hidup kita tidak bagus nih, tidak olahraga, ya kurang tidur, stres. Nah, terus seks yang tidak sehat. Nah, itu penting teman-teman memahami ini ya. Tidak olahraga nih, badan pasti sakit-sakit. Makanya tadi saya katakan biasakan berolahraga. 1 minggu itu cukup 2 kali aja ya, dan lakukan itu 15 menit sampai 30 menit atau berjalan kaki atau senam, peregangan otot ya. Terus tadi kurang tidur, dibiasakan tidur ya jangan terlalu larut malam. Kalau memang ada kepentingan harus sampai larut malam, tapi jangan terlalu sering. Berarti hindari yang namanya begadang teman-teman ya. Stres itu bukan berarti gila ya. Jadi ketika terlalu banyak pikiran dan gak penting difikirkan, gak usah difikirkan. Ketika ini kita pikirkan gak ada hasilnya, gak usah difikirkan. Nah, itu beritahu kepada mereka ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Apa efek di tubuh kita ya ketika kita bermasalah dengan kesehatan dari makanan-makanan itu? Efek yang pertama itu membuat darah jadi kental. Pasti dari makanan-makanan yang tadi saya ceritakan, berlemak, berminyak, bersantan ya. Terus akan terjadi ada radikal bebas dari makanan instan ya, bersifat berpengawet, pengawet buatan, pewarna buatan, perasa buatan, itu sama akan menjadi toksik atau toksin di dalam tubuh kita. Jadi makanan yang mengandung minyak dan lemak akan menimbulkan kolesterol yang tinggi pada darah dengan ciri-ciri darah jadi kental, di mana 99 orang Indonesia memiliki darah kental. 99% ya. Orang Indonesia itu memiliki darah kental, di mana 82%-nya orang Indonesia bermasalah dengan pencernaan ya. Kenapa? Karena punya budaya di kita itu, pertama makan nasi dulu baru buah, makan nasi dulu baru sayur tuh. Nah, itu kan terbalik. Makanya kenapa sakit? Harusnya makanan seperti buah dulu, makan sayur ya, baru kita tambah dengan nasi untuk mengenyangkan. Jadi makanan buah sayur itu mudah dicerna, nasi itu cukup berat untuk dicerna. Jadi berikan dulu makanan yang mudah dicerna, baru makan nasi, pasti sehat teman-teman ya. Nah, contoh darah kental ya, dimana darah kental itu namanya trombus, dan bahaya sekali dari darah kental ini. Ketika menyumbat di pembuluh darah bagian otak ya bisa terjadi stroke. Ketika menyumbat di pembuluh darah bagian jantung ya bisa terjadi penyakit jantung, jantung koroner, kejang jantung, pembengkakan jantung bilik kiri itu ya. Tanda-tandanya napasnya ngos-ngosan, jalan sedikit keluar keringat dingin tuh, malam-malam keluar keringat dingin, tandanya jantung itu tidak sehat ya gitu. Dan dari darah kental ini bisa berefek sampai jauh. Tadi kan jantung, darah tinggi, stroke, sampai ke diabetes bisa ya. Bahkan jadi berefek ginjal mulai lemah, menimbulkan asam uratnya naik, racun di dalam darah juga naik ya. Itu bahaya-bahaya dari darah kental. Efek kekentalan darah akan terjadi penyumbatan. Celakanya kita itu kadang-kadang masih merasa sehat, karena ternyata seiring waktu pembuluh darah kita itu tambah keras, gerak peristaltiknya mulai lambat, ada penyumbatan terjadi di kardiovaskuler namanya ya, ada penggelembungan nih
saya buat bahasanya lebih mudah lah, penggelembungan di dalam pembuluh darah, sehingga darah ini tidak bisa leluasa, dan yang penggelembungan di dalam darah itu tambah naik sehingga tertutup 70%-nya pembuluh darah. Dan hati-hati, itu biasa terjadi di usia 40 tahun ke atas, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang usianya 40 tahun ke atas, hati-hati ya. Makanan dijaga, pikiran lebih santai, buat lebih santai, teman-teman ya. Nah, itulah. Dan hati-hati ketika sudah kita mulai terasa ada masalah ya. Ini di kepala, kepala sering nggak enak, sering berat ya, leher sering kaku. Tuh hati-hati, kita periksakan, dikhawatirkan itu sudah ada gejala stroke ya. Terus sering berdebar di jantung ya, gak enak, tiba-tiba celekit nih di jantung sebelah kiri. Kadang ada kram dari tangan nih, dari tangan sini ada kram. Tuh hati-hati, itu bisa mulai gejala serangan jantung, sering keluar keringat dingin. Kadang pikiran pun tidak fokus, kadang agak bingung, kok gak enak ya. Itu hati-hati, itu bisa awal daripada gejala serangan jantung, teman-teman ya. Terus pinggang sering terasa nggak enak nih, terasa sakit, kenapa ya? Apakah kurang minum? Coba minum air putih lebih sering, air putih hangat. Sakit pinggangnya hilang nggak? Oh ternyata nggak hilang ya. Pipis kurang lancar gitu. Tuh hati-hati. Ada mulai agak-agak bengkak di kaki, kalau lama kaki menggantung, itu hati-hati, bisa gejala daripada gagal ginjal, teman-teman ya. Terus di kaki tangan kok sering lemas, kadang ketika jalan itu tidak begitu terasa, kesandung ya. Itu hati-hati, bisa jadi ada permasalahan di peredaran darah, di saraf ya, di otot-otot tubuh. Ini ada permasalahan dari mulai kepala sampai tulang belakang sampai kaki, itu bisa menyebabkan lumpuh. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Apa yang harus kita lakukan ketika ada permasalahan dengan itu? Pertama, teman-teman harus memahami daripada fungsi-fungsi darah dulu, teman-teman ya, agar bisa nanti menceritakan nih kepada calon konsumen. Apa sih fungsi darah itu? Pertama adalah sebagai transportasi sari makanan, oksigen, O2. Nah, jadi kenapa terjadi yang namanya stroke? Stroke itu terjadi akibat ada gumpalan darah menyumbat pada bagian pembuluh darah. Ketika di pertigaan pembuluh darah menyumbat, maka akan ada sebagian otak, organ otak yang tidak mendapatkan aliran darah. Kalau tidak mendapatkan aliran darah, berarti tidak mendapatkan oksigen, sari makanan, air, CO2. Akibatnya terjadi cedera pada sebagian organ otak, akhirnya terjadi stroke. Nah seperti itu, kita gambarkan seperti itu, mudah kok menggambarkannya teman-teman ya. Makanya nanti setelah selesai ini, jadi video Facebook ini sering dibuka lagi teman-teman, didengerin lagi. Semakin sering kita mengulang, semakin paham. Karena sebetulnya yang namanya mental block, menghipnotis diri sendiri itu adalah mendapatkan perintah yang berulang-ulang, mendapatkan informasi yang berulang-ulang sehingga tersimpan. Jadi jangan hanya lihat sekarang online udah, nah itu sulit. Ketika nanti tanya lagi kan di grup tanya jawab tuh, padahal sudah kita jawab. Bahkan satu hari itu bisa 10 sampai 20 pertanyaan yang sama ditanyakan kembali. Berarti di sini saya melihat banyak teman-teman itu yang ingin suksesnya itu kurang greget. Nah, nggak mau scroll ke atas belajar. Oh iya, dicatat gitu kan. Itu penting sebetulnya, harus dilakukan itu teman-teman, agar kita tuh memang betul-betul kita tuh ingin sukses. Makanya kita buat daftarnya. Jadi gak bingung, jenengan akan sukses, jenengan akan banyak pengetahuan ya, ibu bapak akan banyak pengetahuan ketika seperti itu, ketika mau melakukan hal seperti itu. Terus yang kedua, darah itu fungsinya sebagai termoregulasi. Nah ketika tubuh ibu bapak ada terasa panas, tandanya ya, tandanya ada virus, ada kuman di dalam darah, terjadi peradangan tuh Pak, kayak tifus. Nah ada virus tifus ya. Kenapa suhu tubuh jadi naik? Seperti
kena yang namanya malaria tuh, demam berdarah. Kenapa suhunya naik? Karena ada virus atau bakteri atau kuman yang masuk ke dalam darah. Dan darah ini dengan kekebalan tubuhnya merespon, dengan sel darah putihnya merespon. Akhirnya terjadi suhu tubuh naik, tandanya ada masalah. Jadi penyebabnya di mana? Di darah juga. Yang ketiga, fungsi darah itu sebagai imunologi atau pertahanan tubuh, menjaga kekebalan tubuh ya terhadap serangan virus, bakteri dan lain-lainnya. Dan yang keempat, fungsi darah itu sebagai sistem homeostasis tubuh yang mengatur gerak tubuh ini secara otomatis ya. Ternyata tubuh kita itu sudah lebih dulu matic daripada Honda Beat, teman-teman ya. Otomatis semua, jantung kita berdetak otomatis, ginjal kita menyaring racun otomatis. Itu yang punya fungsi adalah darah, yang punya pekerjaan itu dengan mengalirnya darah ke dalam ginjal sehingga ginjal itu mendapatkan sari makanan, tetapi plus ginjalnya itu bekerja menyaring racun. Ketika darah kita banyak racun dan terlalu capek ginjalnya menyaring racun, akhirnya ginjalnya lemah, terjadi kegagalan pada proses penyaringan racun. Akibatnya akhirnya terjadi yang namanya gagal ginjal, teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Dan efek yang kedua, ketika fungsi darah tidak normal, maka metabolisme akan terganggu, sel akan kekurangan nutrisi, dan kelenjar penghasil hormon akan kekurangan mineral, akan kekurangan vitamin, akan kekurangan nutrisi lainnya. Akibatnya sangat berbahaya ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, ketika seseorang bermasalah dengan pembuluh darah, bulu pembuluh darah mulai menyempit karena timbulnya flek pada dinding pembuluh darah, dan darah mulai kehilangan fungsinya, maka akan muncul penyakit-penyakit degeneratif, teman-teman. Darah tinggi, migrain, vertigo, stroke, tuh masalahnya di kepala semua. Ya, diabetes. Nah, diabetes itu awal dari semua penyakit yang berbahaya, karena dari diabetes akan menimbulkan gagal ginjal, bisa ke tensi tinggi, jadi stroke, gagal jantung, serangan jantung itu. Dari diabetes ini memang bahaya. Kenapa? Karena ketika gula di dalam darah terlalu banyak, ya, itu akan mempengaruhi proses tubuh menyerap sari makanan, menyerap oksigen dari darah. Kenapa? Karena darahnya terlalu banyak gula. Tubuh ini sulit menangkap sari makanan, menangkap oksigen. Kenapa? Darahnya kebanyakan gula. Akhirnya organ tubuh kita yang lain kekurangan sari makanan, lemes kerjanya, nggak bagus kerjanya. Kita aja kekurangan makan, lemes kan. Jadi tubuh kita sama, sistem sel tidak mendapatkan sari makanan untuk agar sistem sel ini kuat, sel darah putih ini kuat, menjaga daya tahan tubuh. Kenapa? Karena kebanyakan gula. Makanya dikatakan bahwa diabetes itu induknya dari semua penyakit. Mengerikan, tambah banyak penyakitnya dari penyakit ini ya. Terus ada penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, asam urat, osteoporosis, asam lambung, atau sakit mah ya. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus karena menurunnya antibodi akibat tubuh kita kekurangan nutrisi, dan banyak lagi penyakit lainnya ya. Sampai ke tingkat yang masalah stres. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Memperbaiki pola makan, merubah gaya hidup, konsumsi makanan bernutrisi tinggi. Nah, agarik itu bisa kita jadikan makanan sebagai makanan bernutrisi tinggi dan sudah seimbang. Jadi nggak ribet ya, udah seimbang. Jadi biasanya sebagian orang itu bisa melakukan, tetapi sebagian besar itu sulit melakukan. Nah, makanya yang 90% orang ini sulit melakukan, itu berikan pemahaman agar mereka mau melakukan. Karena makanan-makanan ringan di kita itu seperti ote-ote, pisang goreng, digoreng semua kan ya. Kalau di Jawa Timur ada tahu berontak, kalau di Jawa Barat ada gehu, ada bala-bala tuh. Nah, itu makanan ringan yang biasa kita makan dengan cara digoreng itu menggunakan minyak berkali-kali. Boleh nggak makan itu? Boleh, tapi jangan banyak-banyak gitu. Dan diimbangi ya. Jadi kita ikuti saran pemerintah ya, dari Kementerian Kesehatan, 4 sehat 5 sempurna. Nah, tetapi 4 sehat 5 sempurna itu memang perlu biaya tinggi kan. Ayo kalau kita jabarkan nih,
kita tidak bisa lepas dari gorengan. Coba jawabannya itu pasti iya ya. Kita suka nasi goreng, iya. Kita suka ayam goreng, iya, kan? Kita suka telur goreng, pasti. Kita senang tahu goreng, iya, tuh. Kita senang jeroan, iya. Orang Indonesia senang dengan jeroan. Ya, Anda suka daging yang digoreng apa daging yang direbus? Rata-rata senangnya yang digoreng daripada yang direbus. Direbus gak enak. Ya. Jadi apapun alasan Anda, tiap hari Anda bersama keluarga sesungguhnya sudah membiasakan makan makanan yang bermasalah semua untuk tubuh tanpa kita sadari. Kita makannya bakso, minumnya es teh pakai gula. Nah, perlu diingat, kolesterol dari daging ketika bertemu dengan gula akan tambah berbahaya. Kenapa? Karena sifat gula itu granul, akan mengikat lemak-lemak itu diikat jadi bulat-bulat. Dan itu sulit dipecahkan nanti di dalam darah. Nah itu teman-teman. Jadi kalau makan bakso, minumnya itu air putih hangat. Aman dijamin. Jangan minum es, ya. Gitu. Atau teh tawar hangat. Nah, Anda kalau ingin sehat ya, tapi nggak enak dong, gitu kan ya. Tapi nggak enak. Karena Anda tidak terbiasa, pasti nggak enak. Kalau Anda sudah biasa enak. Gitu. Saya seperti itu kok. Saya minum teh tawar hangat. Menurut saya enak, udah biasa kok gitu. Karena tidak terbiasa tadi. Kita berpikir kalau makan ini dengan ini nggak enak. Nah itu kembali lagi sebetulnya sudah sebelum kita pesan, kita sudah mental block, kita sudah seperti itu. Ya, jadi biasakan ke pasien pun kita kasih tahu. Tapi nggak enak ya Mbak, Mas. Iya nggak enak kalau di awal. Kalau sudah terbiasa enak, tubuh Anda lebih enak. Kadang-kadang kita hanya mengikuti nafsu lidah ya, tidak memikirkan jantung, ginjal, fungsi hati, paru-paru, hepar, sistem pencernaan, otak. Pernah nggak dipikirkan? Enggak, kita hanya memikirkan lidah saja satu. Yang penting di lidah enak. Terus bagaimana sih solusinya? Nah inilah solusinya. Kita punya produk yang luar biasa yang namanya Agarik Herbal Drink, di mana Agarik ini diproduksi oleh PT Asimas ya, yang sudah memiliki jam terbang luar biasa. PT Asimas sudah berdiri sangat luar biasa lama ya, dari tahun 90-an sudah memulai sampai saat ini, berarti sudah berpengalaman lebih daripada 20 tahun ya PT Asimas ini, di mana PT Agaricus Sido Makmur Sentosa atau disingkat Asimas adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang membudidayakan jamur Agaricus blazemuril. Jadi di Indonesia itu yang memiliki lisensi membudidayakan jamur Agaricus blazemuril itu hanya PT Asimas. Tidak ada perusahaan yang lain yang memiliki lisensi itu ya. Dan itu memiliki lisensi sejak tahun 2002. Berarti sudah 20 tahun tuh. Berdirinya tuh dari tahun 90-an. Cuma untuk lisensi perkembangan atau membudidayakan jamur Agaricus itu baru dari tahun 2002 ya. Di mana PT Asimas itu sudah tersertifikasi ISO 9002 ya. Pada tahun 2008, di mana PT Asimas pun sudah memiliki HACCP atau GMP untuk manufacturing ya, di mana udah memiliki izin lisensi untuk GAV, itu extracting ya teman-teman. Jadi itu yang luar biasa dari PT Agarik ya, PT Asimas Sido Makmur Sentosa ini. Terus yang lainnya sudah memiliki GLP atau laboratori, udah punya laboratorium sendiri. GCV sudah secara klinikal memang sangat memahami dan mumpuni. Terus untuk GSP sebagai supplier, dan tentunya yang paling luar biasa sudah memiliki CPOTB dari BP POM RI. Jadi CPOTB itu adalah artinya cara pembuatan obat tradisional yang baik, yang benar. Nah itu udah punya izin ya dari BP POM RI, dan dimana implementasi sistem jaminan halal dari MUI. Jadi semua produk yang dibuat oleh PT Asimas itu sudah halal dari bahannya. Dimana Agarik sendiri bisa langsung dirasakan setelah diminum hanya dalam waktu 15-30 menit ya. Nggak sulit ternyata teman-teman. Nah,
Dan kita perlu tahu apa sih komposisi dari Agaric Herbal Drink ini. Ada ekstrak Agaricus blazemuril, ada propolis, stevia, Annona muricata, Hibiscus sabdarifa, ada madu, dan ada jeruk lemon, teman-teman ya. Dimana salah satu bahannya yang namanya jamur Agaricus blazemuril ini benar-benar sangat luar biasa, teman-teman ya. Sangat luar biasa karena ini ditemukan sudah sejak sangat lama ya, diteliti oleh banyak profesor di dunia. Salah satunya itu ada Profesor Takatoshi Furumoto dari Jepang. Ya memang di Jepang ini sekarang sudah masuk yang namanya bahan ekstrak dari Agaricus blazemuril itu sudah masuk di rumah sakit, teman-teman ya. Betul-betul sudah masuk rumah sakit dan jadi obat, salah satunya untuk pengobatan kanker, jantung, stroke, diabetes, asam urat, dan darah tinggi. Kok bisa ya? Nah, karena sifat dari kandungan Agaricus blazemuril ada yang namanya beta-deglukan, ada yang namanya karbon kuartiklori, ada kandungan saponin, ada kandungan etanin, ada kandungan flavonoid di dalamnya. Itu memiliki efek yang luar biasa, itu adalah menghancurkan perlengketan darah antar sel darah, menormalkan sel darah dan meregenerasi sel darah. Ya, itu hebat sekali. Sehingga tidak terjadi pengentalan, tidak terjadi penggumpalan pada darah ya. Dan efeknya tidak ada serangan jantung, tidak ada serangan stroke, tidak ada gagal ginjal. Itu yang akan kita dapatkan ya. Sehingga darah kaya akan oksigen ya. Darah itu mudah menyebarkan sari makanan, mudah menyebarkan air ke seluruh tubuh ya. Sehingga kotoran, toksin, lemak-lemak di dalam darah, penyebab penggumpalan darah, penyebab kekentalan darah itu akan diikat, dibawa keluar lewat pipis, lewat buang air besar. Nah, dan sehingga kolesterol turun, asam urat turun, gula darah turun. Bahkan untuk gula darah itu kami sudah memiliki jurnalnya bahwa jamur Agaricus blazemuril itu sangat efektif untuk pertama memperbaiki sistem kelenjar pankreas sehingga bisa menurunkan kadar gulanya. Kenapa? Karena orang sakit gula itu akibat dari kerusakan di pankreas yang nanti akan saya bahas di slide berikutnya ya. Tunggu sebentar. Nah, itu kita sudah punya jurnalnya dan sangat efektif untuk menurunkan kadar gula di dalam darah dengan memperbaiki sistem kelenjarnya ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Di mana uji imunostimulan Agaricus blazemuril yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, ini kita menemukan ternyata Agaricus blazemuril ini dapat meningkatkan dan membentuk ya, meningkatkan kekebalan tubuh dengan salah satunya adalah membentuk sel imun atau disebut makrofag, di mana diturunkan dari sel darah putih. Spesifikasi disebut sebagai namanya monosit. Monosit dan makrofag adalah sel-sel fagosit yang berperan dalam respon pertahanan imunitas secara alami, teman-teman ya. Dimana respon pertahanan spesifik imunitas perolehan dari imunitas yang diperantai sel dalam tubuh seperti manusia ya. Nah, jadi yang namanya agaric ini akan membantu membentuk tadi makrofag baru, sel-sel pendamping, sel NK ya, sel T. Nah, ini disebut helper T cell ya, sel T helper T cell itu yang akan menjadi sel pendamping. Maka ketika bertemu dengan sel-sel jahat seperti sel kanker, merekalah yang akan bertarung dengan sel-sel kanker. Sehingga hasil penelitian kenapa agaric itu bisa jadi obat kanker di situ ya, meskipun ini masih diteliti terus juga, tetapi ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Subagus Wahyono MSc APT dan Dr. Ediati Sasmito sama apoteker juga dari farmasi dari Fakultas Farmasi Gadjah Mada ya. Terus prosesnya itu seperti apa sih? Proses namanya fagositosis makrofag. Nah, jadi ketika sel limfosit kita sudah terbentuk nih, pertama akan terjadi proses penelanan dan terbentuk fagosom. B, terjadi fusi antara lisosom dan fagosom membentuk yang namanya fagiolisosom, sehingga sel patogen
dapat dihancurkan oleh enzim yang terdapat di dalam sitoplasma yang dibentuk dari konsumsi kita meminum agarik itu, ya. Jadi hasil hancuran dikeluarkan dan diberikan ke sel limfosit T. Nah, limfosit T helper T cell tadi. Jadi memang ketika virus ini datang dia akan ditelan dan dihancurkan seperti itu teman-teman ya. Itu hebatnya agarik herbal drink untuk permasalahan meningkatkan kekebalan tubuh dan menjadi salah satu bagian daripada untuk pengobatan yang bermasalah dengan gejala kanker atau sakit kanker, ya. Nah, di mana mekanisme kerjanya itu adalah, kalau yang paling mudah akan saya jelaskan. Jadi merangsang non-spesifik sistem kekebalan, menstimulasi mekanisme pertahanan dengan mengaktifkan dan meningkatkan jumlah sel efektor seperti makrofag, limfosit T, dan sel NK tadi saya katakan. Dan ini adalah hasil penemuan dari Laboratorium Pusat Kanker Nasional di Universitas Farmasi Tokyo, Jepang. Ya, kita ada jurnalnya kok, insya Allah ada jurnalnya. Di mana yang berperan itu adalah dari Agaricus brasiliensis karena mengandung beta-glukan yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas dan ada kandungan karbon kuadrikloriknya, ya. Nah, itu luar biasa. Jadi sangat ampuh untuk pengobatan kanker. Untuk gula darah tadi juga sangat hebat, ya. Sudah saya jelaskan, menurunkan kadar tensi darah juga sudah saya jelaskan sangat hebat karena dapat menghancurkan gumpalan darah. Sangat ampuh untuk diabetes karena memang agarik ini akan membentuk atau memperbaiki sel B pankreasnya. Jadi kenapa orang gula darahnya tinggi? Akibat kerusakan pada pankreas. Di mananya yang rusak? Ada sel beta pankreas itu membentuk insulin. Kalau sel beta pankreasnya banyak mati, maka tidak terbentuk insulin karena yang bikin banyak yang mati. Nah, atau nggak ada yang bikin. Seperti itu teman-teman, paham ya maksudnya ya. Makanya di dalam agarik itu ada kandungan beta-glukan yang fungsinya untuk membangun kembali, meregenerasi kembali sel B pankreasnya. Sehingga sel B pankreasnya ada lagi, bisa membentuk lagi atau memproduksi lagi hormon insulin. Jelas ya teman-teman ya. Oke, jadi satu-satunya di Indonesia ini, nggak ada lagi di perusahaan lain. Nah, bahkan sebetulnya sudah terdengar sampai ke beberapa negara tetangga, dan jujur aja banyak yang minta, dan memang kita arahkan untuk ke PT Natural Nusantara. Di lain itu jujur saja banyak perusahaan yang minta untuk produk ini, tetapi karena komitmen kami dengan PT NASA, kami akan selalu, agarik akan selalu dengan PT NASA, ya. Dimana agarik sendiri sudah memiliki izin, dengan izin namanya COD, cairan obat dalam, bentuk sediaannya, ya, dan dengan kemasan dus itu 20 bisa 15 saset ya, dan per sasetnya 20 mili. Nah, ini yang luar biasa. Terus izin halalnya juga, memang bahannya semua halal teman-teman ya, dan sudah bebas juga dari bakteri patogen seperti Escherichia coli, Salmonella spp, terus bebas juga dari Shigella spp ya. Jadi alhamdulillah memang hasil penelitiannya semua negatif, hasil uji klinisnya. Jadi agarik itu sangat aman. Ya, terus ketika minum agarik kok nggak enak di perut? Nah, mungkin di perut Anda banyak permasalahan tuh. Sehingga harus dibersihkan dulu. Karena memang fungsi agarik itu yang pertama adalah membersihkan darah, meregenerasi sel darah, menyeimbangkan metabolisme, meningkatkan imunitas, dan akan menjadi antioksidan yang hebat pada tubuh kita, meremajakan organ tubuh kita. Nah, itu teman-teman yang luar biasa ya. Nah, dimana proses kerjanya itu sampai ke tingkat hormonal. Jadi ketika kita minum agarik setiap hari selama 1 bulan, Anda bisa lihat perubahan di tubuh Anda, di wajah Anda, kulit lebih bagus, badan lebih enak, bertenaga, ya. Nah, akan terlihat lebih cerah kulit wajahnya dan terlihat lebih muda 10 tahun. Apa saja sih kegunaan dari produk agarik? Agarik ini insya Allah bisa jadi anti kanker seperti tadi yang saya bahas,
untuk penderita jantung, untuk revitalisasi ginjal, orang yang gagal ginjal itu insya Allah bisa, masalah di sistem pencernaan, revitalisasi sistem saraf, permasalahan penyakit-penyakit saraf tentunya ya, untuk stroke, diabetes, kolesterol, asam urat, penyeimbang sistem hormon, kista, miom, membantu dalam penyembuhan infeksi dan memperbaiki sistem reproduksi tuh teman-teman. Nah terus bagaimana handling objectionnya? Nah ya kita masuk ke handling objectionnya. Berapa sih harga Agari? Mahal atau murah? Nah itu kadang-kadang seperti itu kan ya. Jadi orang selalu berpikir, konsumen selalu berpikir mahal. Memang untuk kesehatan itu tidak ada yang murah. Yang murah itu mau menjaga kesehatan. Apakah dengan menjaga cukup, dengan dari makanan ke pola makan kita jaga? Tidak juga. Karena pola makanan kita pun sudah cukup enggak nutrisinya. Jadi agarik itu bisa membantu menambah vitamin, nutrisi ya untuk tubuh kita. Jadi untuk sehat itu memang mahal. Dan dengan 250.000 ya kita minum, katakan kalau sehari 1 saset, mahal tidak? Tidak. Karena ketika kita sudah masuk rumah sakit, baru periksa saja, periksa USG abdomen aja sudah di atas 650.000, 700.000. Bahkan kalau alatnya yang bagus di atas 1 juta. Baru periksa, belum dapat apa-apa itu. Jadi murah tidak? Murah. Ya, untuk sehat itu murah. Nah, untuk sakit itu justru yang mahal. Ketika orang mau sakit itu mahal. Beli makanan-makanan yang enak mahal kok. Ya. Kayak orang mohon maaf suka minum minuman keras, mahal minuman keras itu. Tapi bikin orang sakit, kok yang bikin sakit dibeli padahal mahal. Betul ya? Agarik itu lebih murah. Ya, kayak kita sekali makan tuh ke restoran dengan makanan-makanan yang enak. Nah, habis berdua bertiga 600.000, 700.000, kita nggak bilang mahal. Kenapa? Karena sesuai, rasanya enak. Agarik 250 mahal nggak? Enggak, karena hasilnya itu bikin badan enak. Lebih sesuai. Padahal kalau kita bandingkan dengan kita berfoya-foya melalui makanan ya, kebiasaan jalan-jalan ke mall yang berlebihan itu lebih mahal. Itu nggak mungkin kita jalan-jalan ke mall terus makannya itu di bawah ya, cari di bawah pinggir jalan beli bakso, kayaknya nggak lucu. Masuk mall jalannya apa, makannya beli bakso. Pasti nyari di dalam mall makanannya. Dan rata-rata itu makanan siap saji ya. Dimana ketika kita minum Agari, kita bisa mencukupi kebutuhan nutrisi, vitamin, ya, terus kebutuhan untuk antioksidan tubuh kita tercukupi gitu. Dan sekaligus akan mengobati serta mencegah penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya tumbuh. Terus apakah agarik memiliki efek samping? Agarik itu tanpa efek samping, teman-teman. Ya, pada tahap konsumsi awal akan ada reaksi positif yang disebut healing crisis. Itu biasa terjadi. Ya, reaksi ini adalah pencapaian keseimbangan biokimia serta detoksifikasi racun dari dalam tubuh. Dan ini adalah gejala pemulihan atau proses menuju kesembuhan, teman-teman. Jadi ketika udah minum agarik kok mencret, nah berarti itu banyak penyakit di dalam perut kita. Ada kuman, ada bakteri. Ketika bertemu dengan itu bakterinya dikeluarkan. Bentuk fesesnya mencret, memang begitu. Kok nggak enak? Itu bisa diimbangi dengan kita sering minum air putih hangat. Nanti gejala itu akan hilang dengan sendirinya, ya. Dan reaksi-reaksi tersebut itu antara lain sering kencing. Ini akan terjadi pada penderita penyakit-penyakit degeneratif seperti tensi tinggi, bermasalah dengan jantung, ya. Yang kolesterol itu sering kencing nanti. Terus ada mual, sembelit, mencret, biasanya terjadi pada penderita yang memiliki permasalahan di perut, ya, asam lambung tinggi, sakit mah itu ya. Terus pusing biasa terjadi pada penderita yang bermasalah dengan seperti darah tinggi, ada vertigo. Memang itu di awal-awal ada pusing tapi tidak terlalu juga sih, hanya 1-2 hari biasanya ya. Terus ada terasa di jantung deg tambah. Mungkin ada masalah di jantung dan sedang diperbaiki. Yang penting jangan takut. Nah, jadi kita beritahukan kepada calon konsumen kita, contoh orang ini sakit jantung. Bu, nanti setelah minum agarik itu biasanya di sini agak kurang enak ya. Ibu jangan kaget.
buat tenang, buat santai. Itu proses obat ini memang membersihkan jantung ibu. Nah seperti itu, berikan pemahaman itu sebelumnya ya. Ada ngantuk, oh kenapa kok jadi sering ngantuk? Mungkin Anda kurang tidur akibat stres, bisa ya. Terus tidak setiap orang juga mengalami reaksi seperti di atas. Reaksi ini tidak berlangsung lama, hanya beberapa saat saja teman-teman ya. Tidak semuanya kok, hanya beberapa orang yang memang punya masalah di tubuhnya gitu. Jadi ketika minum agarik terjadi namanya subtren penyakit tersembunyinya pada muncul tuh. Nah, penyakit ini belum dirasakan betul-betul, tapi sudah ada gejalanya. Dan ketika bertemu dengan agarik, penyakit itu dimunculkan. Seperti itu. Jadi bukan penyakitnya nambah, tapi penyakit yang nanti tiba-tiba akan parah itu mulai diobati. Jadi ada reaksi healing krisis dulu ya. Dimana setiap orang itu mengalami reaksi yang berbeda tergantung dari masalah penyakitnya. Nah, dan agarik itu memiliki efek tindak balas atau healing krisis. Yang akan dilakukan pertama itu akan membersihkan dulu lambung, usus, sistem pencernaan, pokoknya akan dibersihkan. Yang kedua di perempuan yang akan dibersihkan itu adalah rahim, di laki-laki prostat, lalu ginjalnya akan dibersihkan, sistem kelenjarnya akan diperbaiki sehingga menghasilkan hormon secara seimbang ya. Dimana akan terjadi proses detoksifikasi ini secara menyeluruh selama 30-45 hari. Jadi saya sangat anjurkan untuk teman-teman yang sakit itu atau konsumennya yang sakit minimal minum itu adalah 45 hari. Dimana fase berikutnya setelah 45 hari disitulah proses pengobatan penyakit yang sesungguhnya. Jadi minum agarik itu adalah 3 bulan. Betul-betul nanti kita akan sehat, kembali sehat ya. Jangan bosan. Karena ketika kita bosan minum obat, sesungguhnya kita belum bosan sakit. Ketika seseorang bosan minum obat, nah dia itu belum bosan sakit. Begitu ya teman-teman ya. Terus apakah boleh nih agarik dikonsumsi bersamaan dengan obat dokter? Boleh. Kenapa? Karena agarik itu hasil penelitian dari UGM, Profesor Bambang mengatakan agarik itu memiliki adjuvant effect. Yang efek yang sebaliknya, ketika bersamaan diminum obat lain malah akan meningkatkan khasiat dari obat-obat yang lainnya. Jadi jangan takut ketika berbarengan dengan obat kimia dari dokter, jangan takut teman-teman ya. Boleh. Ini sering kembali ditanyakan nih, ditanya jawab. Ditanyakan lagi. Padahal sering saya katakan bahwa agarik itu memiliki adjuvant effect, di mana malah akan membantu atau meningkatkan khasiat dari obat-obat yang lainnya yang berbarengan diminum bareng agarik. Boleh ya. Terus dari mulai usia berapa boleh minum agarik? Dari usia 2 tahun ke atas boleh. Ibu hamil boleh? Boleh. Kalau kandungannya sudah di atas dari mulai 5 bulan ke atas boleh. Ibu menyusui boleh, minumnya setengah saset saja kalau untuk ibu menyusui ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, coba dijelaskan ya. Terus di dalam agarik ini untuk ibu hamil ini bahkan akan menambah vitaminnya, nutrisinya. Untuk anak ini bagus, nanti anak lahirnya lebih bersih kulitnya, lebih putih kulitnya ya ketika lahir itu. Kalau ganteng dan enggaknya, cantik dan gantengnya tergantung ibu bapaknya ya. Gitu. Nanti kan pasti lahir itu mirip ibu bapaknya, tidak mungkin mirip tetangga kan teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi cara minumnya gampang, campurkan 1 saset agarik herbal drink dengan 150 ml sampai 200 ml air. Tapi khusus orang sakit jantung dan gagal ginjal sebaiknya jangan dicampur air, langsung minum ya. Gitu. Bisa diminum kalau nggak ada masalah dengan sakit mah, minum sebelum makan boleh. Tapi kalau sudah ada permasalahan dengan sakit mah, alangkah baiknya makan dulu baru minum agarik. Nanti agariknya akan memperbaiki sistem pencernaannya sampai sembuh ya. Tuh kan nggak sulit ya teman-teman ya. Nggak sulit, kita punya produk hebat. Nah tinggal teman-teman tuh bagaimana cara closingnya gitu loh. Ketika kita closing nih, sudah kita terangkan, mereka kita bangun kepercayaan, mereka sudah percaya produknya, kita terangkan, mereka terlihat tertarik, harus di closing tuh. Ketika closing itu jangan mengatakan ibu beli enggak, kan gitu. Ibu mau enggak?
Nah itu jangan, langsung saja Bu, Ibu sudah paham, atau Ibu, Bapak sudah paham. Produk kami hebat kan, permasalahan penyakit Ibu, permasalahan kesehatan Ibu Bapak, pastilah insya Allah akan eh, semakin baik. Kesehatan Ibu akan semakin sehat ya, tubuh Ibu semakin sehat. Nah sekarang Ibu mau beli 3 apa 5 box Bu langsung hari ini. Nah berikan mereka penawaran. Kebetulan saya sedang promo loh Bu, khusus Ibu hari ini. Kalau Ibu ngambil 5 box ya, Ibu saya kasih hadiah nih, produknya bisa PGN, produk-produk NASA yang lain bisa dimasukkan di situ. Hitung-hitungannya nggak rugi kok. 5 box laku kita berikan bonus nilai harga 50.000 sampai 100.000 pun sebetulnya nggak rugi, masih punya 400.000. Tapi mereka senang, si konsumen senang, dan pasti akan selalu ingat Anda. Nanti akan telepon lagi, Mbak, agariknya habis, tolong dong kirim lagi 5, tapi plus hadiah lagi ya. Tuh. Nah salah satunya itu, hal sepele kita memberikan hadiah, memberikan bonus, itu yang luar biasa. Nah terus ketika terlihat si calon konsumen ini punya potensi bisnis ke depannya nih, di awal buat seperti itu, 5 box ini harus, 5 box itu harus Bu. Kenapa? Karena untuk sembuh itu Ibu di rumah harus menyiapkan ini, sebab produk ini sering inden Bu. Nah, bisa kita pakai alasan karena memang kita jauh juga ke SC atau bagaimana. Nah bisa seperti itu, dengan alasan seperti itu, sering inden biar Ibu punya persediaan. Nah kita kasih hadiah ketika pembelian kedua. Nah terus kita bisa melihat ada potensi lagi, kita follow up lagi. Nah jangan lupa follow up loh teman-teman ya, kita follow up lagi tuh, gimana setelah minum agarik ini. Oh agariknya udah mau habis ini Bu, Ibu ambil lagi ya, sekarang ambil 6 box itu, plus akan saya joinkan jadi membernya PT NASA. Nanti kita akan belajar bersama, nanti Ibu akan saya ajak di pendidikan NASA, karena sesungguhnya berbisnis di NASA itu menguntungkan loh Bu. Ibu ingin tahu nggak, dari saya kemarin jual 5 sama Ibu, saya punya untung sekian. Tapi mereka sudah beli, sudah merasakan khasiatnya, produknya hebat, untungnya banyak. Nah begitulah teman-teman ya, sebetulnya nggak sulit kok rekrutmen ini. Jadi penjualan harus jalan, rekrutmen harus jalan. Kita jual terus, capek, berat ya. Kita jual terus tanpa rekrutmen berat loh teman-teman. Ketika kita sakit capek gitu, nggak keluar, nggak ada presentasi di lapangan, ya nggak ada penghasilan kan. Tetapi ketika teman-teman mau rekrutmen, ya istilahnya ada yang bisa kita tunggu setiap bulannya, penghasilan setiap hari ketika kita mau keluar nih, ya setiap hari melakukan penawaran dan harus terjadi penjualan, setiap hari kita dapat uang. Tapi setiap bulan ada yang bisa kita tunggu dari rabatnya. Nah makanya kita harus rekrutmen. Jadi penjualan dengan rekrutmen, selling dengan rekrutmen itu harus berjalan dua-duanya. Gitu. Apa kita pakai sendiri aja, konsumsi sendiri, ya bisnisnya nggak jalan dong. Member kita sudah banyak, kita menganjurkan tidak usah jualan, konsumsi sendiri aja. Itu kalau jaringan kita sudah besar itu sudah cukup kita dapat rabat. Ya kalau jaringannya sudah besar, kalau jaringannya kecil-kecil, hanya jadi pengguna saja, dia hanya dapat harga distributor saja istilahnya, ya berarti bisnis tidak jalan, hanya jadi pengguna. Jadi pengguna setia sulit juga. Mungkin 2-3 bulan pakai produk NASA, selanjutnya dia ada yang menawarkan produk lain, kalah juga. Tetapi ketika ditanamkan dengan pola bisnisnya, ya untuk menambah penghasilan yang lainnya, dengan kita ingin punya penghasilan setiap bulan dari rabat, itu lebih seimbang ya. Jadi ada penghasilan yang setiap hari buat kebutuhan hidup kita tercukupi, ada rabat yang bisa ditunggu untuk penghasilan tambahan yang bisa kita tabung ya. Karena bisnis di NASA ini suksesnya yaitu ketika orang mendapatkan keuntungan langsung, mendapatkan rabat, setelah dipakai makan, biaya pendidikan sekolah, ada sisanya. Itulah pembisnis yang sukses. Nah, bagaimana kita membangun
bangun seperti itu. Saya sendiri seperti itu. Saya bangun usaha itu bagaimana tiap hari saya mendapatkan uang, setiap minggunya saya ada sumber yang datang tuh, ya. Ada hasil dari setiap minggu. Setiap bulan pun saya dapat juga. Setiap 3 bulan tuh ada yang bisa saya dapatkan. Ada hasil yang bisa saya dapatkan. Setiap 6 bulan sekali itu ada juga yang masuk, dan setahun sekali ada yang masuk. Itu memang kenapa saya bangun beberapa usaha. Tujuannya ke situ, teman-teman. Ya, jadi kita agak santai lah. Terus saya di Agarik bersama PT NASA, ya, di NSTM pun saya ngisi seminarnya NSTM. Sebetulnya itu bagian daripada hobi, menyalurkan hobi. Kita berbagi kebaikan, manfaat, ada sedikit ilmu yang memang harus kita bagikan. Nah, padahal saya sendiri sudah ada sih usaha-usaha yang lain, tapi ini adalah bagian daripada hobi, dan tentunya kita juga harus mencari untuk urusan akhirat kan ya. Nah, dengan memanfaatkan ilmu itu insya Allah. Nah, semakin sering saya bicarakan, saya tidak lupa. Nah, begitu loh teman-teman ya. Jadi mari kita imbangi ya antara kita selling, menjual dengan recruitingnya. Makanya pahami ilmu sellingnya, pahami ilmu recruitingnya. Nah, makanya kita harus membranding diri kita, itu percaya dengan PT NASA. Kita harus berani membranding diri kita dengan produk NASA. Ya, salah satunya ada Agarik tadi. Kita branding, saya percaya kok produk Agarik ini produk hebat yang layak saya jual, yang bisa membantu permasalahan kesehatan orang. Itu tanamkan. Maka ada tambahan dari saya tips, ketika kita memberikan produk ke satu pasien, ke satu orang, gambarkan bahwa mereka tuh akan sehat. Contoh ke orang stroke, sekarang Bapak nih ambil 5 box Agarik. Nanti seminggu lagi saya kesini Pak, dan harapan saya ya nanti saya datang ke sini, Bapak ini sudah tidak tergeletak seperti ini Pak, tapi Bapak sudah mulai berdiri, pegangan di tembok. Janji loh Pak ya, seminggu lagi saya datang ke sini, Bapak harus sudah bisa berdiri sambil pegangan tembok. Janji ya Pak, ajak salaman orangnya. Deal ya Pak, seminggu lagi Bapak bisa berdiri. Itu seneng, yang sakit itu bangkit semangatnya, mental blocknya mulai tertanam. Seminggu lagi aku bisa berdiri pegangan tembok di sini. Gambarkan seperti itu teman-teman. Itu kemarin saya banyak pasien, pertama yang gagal ginjal, sekarang udah bagus. Gagal ginjal sudah lumpuh, alhamdulillah sudah berjalan. Kemarin saya follow up ke sana, sudah luar biasa. Terus yang stroke, ya ini perot, ngomong nggak jelas, ngiler, alhamdulillah subhanallah ya. Saya lagi menghadap ke timur nih, itu 3 hari subhanallah teman-teman bisa berjalan Bapak itu. Ya insya Allah, kalau saksinya Allah lah ya, 3 hari betul-betul orang itu bisa berjalan. Padahal saya janji dengan beliau, Pak seminggu lagi saya kesini Bapak bisa berdiri ya, jalan di sini. Ternyata 3 hari sudah bisa jalan, duduk ke ruang tamu sampai istri dan anaknya bengong. Hah? Bapak bisa duduk? Bisa ke ruang tamu duduk gitu. Jadi si istri dan anaknya itu tertegun lihat bapak atau suaminya datang nyamperin dan duduk di ruang tamu di kursi. Kayak nggak percaya saya Pak, padahal bapak hampir 2 minggu lebih, hampir 1 bulan katanya ada di rumah sakit itu. Saya nggak percaya, pulang belum bisa ngapa-ngapain, terus bapak keluar duduk. Besoknya itu jalan-jalan ke depan rumah gitu. Sampai kemarin saya datang itu beliaunya bertanya, Pak boleh nggak saya naik sepeda motor? No, saya bilang, nanti belum waktunya. Kalau bapak sudah betul-betul fit, karena memang usianya pun sudah 70-an kalau nggak salah. Ya sudah agak sepuh lah. Di daerah Sukorejo Pasuruan rumahnya. Nah itu teman-teman, jadi seperti itu, ketika itu berikan gambaran-gambaran bahwa mereka akan sembuh. Jadi jangan lupa setelah kita menjual produk, lakukan follow up. Jangan ketika ada respon, ini udah minum produk NASA ini, Agarik atau NSTM atau yang lain, ini jadi gak enak badan. Ya, jadi seperti ini Mbak, itu jangan takut, datengin, hadapin. Itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita. Konsultasikan dulu, nanti datengin, ini karena seperti ini. Memang sekarang itu pada kenyataannya teman-teman tuh kadang begitu. Kenapa? Gak mau belajar. Jadi ketika ada permasalahan, Pak tolong Pak, ini pasien saya setelah minum produk ini. Tolong nanti saya mau ke rumah pasiennya, Bapak yang jelaskan.
itu mohon maaf ya, dia tidak salah tapi nggak tepat. Harusnya teman-teman itu konsultasi, jawabannya dicatat, nanti terangkan dengan apa? Dengan penuh percaya diri, dengan penuh meyakinkan. Gini loh Pak, untuk mencapai sembuh tuh memang ada tahapan-tahapan. Nah, Bapak harus sabar. Pertama, makanannya dijaga. Coba kemarin Bapak makan apa nih sebelum terasa sakit lagi? Ada kalanya itu si pasien ada makanan yang salah. Kayak saya ngasih agarik sama NSTM nih ya. Udah gitu besoknya itu 3 hari kemudian orangnya nelfon, Pak, kok saya buang air besar ini merah Pak, kayak ada darahnya. Sakit Bu perutnya? Tidak. Melilit-melilit perutnya? Enggak. Normal aja, tapi kok buang air besarnya merah? Akhirnya saya iseng, saya tanya, kemarin ibu makan buah naga merah enggak? Iya. Nah itu ternyata orangnya kalau makan buah naga merah kan kotorannya merah kayak darah. Nah itu ternyata bukan masalah. Bisa dari situ, itu pengalaman saya teman-teman. Jadi follow up itu penting. Ya, ketika Anda tidak follow up, orang ada permasalahan, maka orang akan mengatakan, wah orang ini nggak tanggung jawab, orang NASA ini jual produk, udah jual itu nggak tanggung jawab, nggak datang lagi. Bahkan Anda merusak nama baik diri Anda sendiri. Ya teman-teman, jadi ternyata follow up penting. Jadi setelah closing harus ada follow up. Begitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Karena memang saya punya jatah sampai jam 11 ya. Semoga insya Allah semua bermanfaat. Untuk konsultasi boleh silakan langsung japri dengan saya ketika memang saya bisa menjawabnya. Bukan ada waktu luang, saya sempatkan karena memang alhamdulillah saya lagi dibuat sibuk sama Allah itu saat ini. Kadang-kadang agak sulit untuk istirahat, tetapi di sela-sela itu insya Allah saya bantu jawab. Ketika saya telat menjawab, jangan marah ya, diingatkan lagi atau chatting lagi, tidak apa-apa, Pak mohon dijawab gitu. Nanti naik lagi kan ke atas tuh pertanyaannya, saya buka gitu. Kadang-kadang yang sampai mengerikan, ya nggak mengerikan sih. Saya tuh jadi tukang jawab pertanyaan itu dari mulai tahun 2002 ketika saya di beberapa multi level yang lalu, karena saya sering jadi narasumber untuk produk-produk, jadi otomatis saya yang jawab. Sebetulnya kalau secara sifat manusiawi itu sudah bosen beneran jawab pertanyaan. Dulu masih pakai handphone yang biasa SMS ya, telepon, sampai sekarang pakai Android. Nah itu bosen, bukan bosen ya, mencapai ke titik jenuh gitu loh. Karena memang kita harus sering bertemu dengan keluhan-keluhan orang. Ya memang kita tempatnya orang berkeluh kesah tentang kesehatan. Jadi akhirnya lama-lama terbiasa. Nah tetapi ya begitu teman-teman, karena kesibukan ada kalanya nanti yang pertanyaannya nggak kejawab. Nah tolong itu saya diingatkan lagi ya. Jadi pertanyaan yang kemarin sudah bertanya kok belum dijawab. Nah itu Pak tolong dijawab agar pertanyaannya naik lagi, saya bisa lihat lagi. Begitu ya teman-teman ya. Insya Allah kita akan sukses bersama. Dan jangan lupa Agarik itu produk yang luar biasa yang Anda miliki, yang memiliki nilai bisnis besar. Kenapa tidak Anda rawat? Kenapa produk ini tidak Anda jalankan? Sementara produk ini luar biasa ya. Ini kesempatan itu tidak akan pernah datang untuk yang kedua kalinya. Branding diri Anda bahwa Anda adalah orang-orang hebat dari PT Natural Nusantara karena membawa produk Agarik yang luar biasa hebat. Ya, simpan di hati, ini produk ini layak saya jual dalam bisnis saya karena produk ini luar biasa hasilnya. Dan akan ada banyak orang yang terbantu dengan produk ini. Ketika ada banyak orang yang terbantu, maka MLM-nya akan jalan mulut lewat mulut. Saya tuh pakai produk dari Mbak ini loh, saya jadi sehat. Nah itu biarkan mulut lewat mulut terus. Itu saya alami kok. Saya dulu bekerja di rumah, menerima pasien di rumah di tempat praktek, tapi walau alam kenapa kok saya sampai punya pasien ke Brunei, ke Malaysia, ya, ke Thailand, ke Singapura, ke Selandia Baru, itu di luar itu semua. Tapi itulah hebatnya mulut lewat mulut. Ya. Jadi biarkan dengan sendirinya berjalan. Itu otomatis sukses.
Anda akan menjadi orang yang otomatis sukses. Jadi sukses itu otomatis ketika Anda mau menjalankan, mau bergerak terus konsisten bergerak, otomatis itu akan kesuksesan akan Anda dapatkan. Semakin orang akan banyak tahu tentang diri Anda, semakin orang akan banyak tahu tentang kehebatan produk-produk yang Anda bawa. Nah, seperti itu. Baru jaringannya dibangun. Ketika jaringan dibangun, jadilah seorang leader yang jujur. Jadilah seorang leader yang mau memang merangkul under-undernya, downline-downline-nya. Mereka dibuat nyaman. Jangan ada gesekan-gesekan karena egois-egois itu. Ya, ngeri, udah kita besar nih. Nah, kita karena egois, aku loh leader besar. Nah, itu hilangkan. Bukan berarti Anda jadi leader besar terus Anda jadi semena-mena harus menurut Anda, tidak. PT NASA punya aturan sendiri, ikuti aja. Nah, kita rangkul jadi panutan untuk mereka, itu lebih enak. Ya, jadi kita tidak merasa wah saya yang paling bisa. Nggak ada di dunia ini siapa yang paling bisa. Buat Allah tuh nggak sulit menghancurkan seseorang menjadi miskin. Ya, teman-teman ya, ingat. Apa segala yang kita dapat itu titipan dari Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita dititipin harta yang lebih banyak? Upgrade ilmunya, ya, ikhlas melaksanakannya, tidak berhenti, selalu maksudnya istiqomah terus menerus melakukan penawarannya. Itu otomatis sukses kok. Pasti otomatis sukses. Itu saya alami. Saya berawal dari sangat kecil sekali dulu. Ya. Saya menikah dengan istri saya dan istri saya itu seorang istri yang luar biasa yang mensupport saya, ya, yang membentuk saya jadi orang lebih baik, lebih jujur lagi, gitu ya. Nah, itu yang luar biasa, saling mendukung. Akhirnya terbentuk dengan sendirinya kok. Dulu ingin beli rumah satu aja agak bingung ya. Nah, tetapi setelah ketemu datang sendiri kok, gitu. Kadang bingung sekarang. Ini rumah sana kosong gitu kan. Ya, malah sekarang merasa berdosa, aku berdosa sekali karena dititipin harta. Ini belum bisa memaksimalkan pemanfaatannya. Ini akan dihisab nanti. Malah saya sekarang jadi takut. Ya, gitu. Insya Allah teman-teman, ketika teman-teman mau berusaha, kesuksesan ada di depan Anda. Dan untuk 100 juta satu bulan bonus itu sulit. Tidak, hanya perlu proses dan nikmatilah prosesnya. Ya. Anda targetkan, saya 2 tahun ke depan penghasilan saya sebulan 100 juta bersih. Gambarkan 100 juta dalam 1 bulan itu. Mustahil gak? Enggak. Disuruh mimpi aja kok takut. Gratis mimpinya untuk mendapatkan 100 juta 1 bulan itu gratis. Gambarkan, oke, saya nanti akan mendapatkan penghasilan 100 juta setiap bulannya. Dan hari ini akan saya mulai prosesnya. Ingat teman-teman, kesuksesan Anda di masa depan itu diawali dari langkah pertama Anda hari ini. Ya, awali langkah pertama Anda dengan penuh keikhlasan, berangkat dari rumah, dan jadikan nanti langkah yang pertama ini jadi langkah kedua, ketiga, keempat, dan terbiasa melangkah. Ya, nah terus nanti ada terpaan angin, ada apa semua ujian, itu wajar. Orang sukses itu pasti diuji dulu. Kenapa? Agar lebih pintar, agar lebih ngerti, agar lebih memahami. Makanya ada ujian. Jadi jangan takut, jangan gentar. Terus ketika kita mohon maaf ada berseberangan dengan leader kita, gitu ya. Ya sudah, Anda ikuti apa yang Anda pahami saja. Konsultasi ke kantor NASA boleh kok. Kalau memang leadernya tidak mau menerima konsultasi, ke kantor NASA saja konsultasinya. Jadi jangan kita terjebak di situ. Saya banyak teman-teman itu yang konsultasi yang notabene saya sendiri bingung menjawabnya tuh ya. Itu ya, bingung menjawabnya. Permasalahan begini sehingga omset turun. Nah, udah enggak usah mikirin itu, berkarya saja, bekerja saja dengan PT Natural Nusantara dengan produk-produknya yang luar biasa. Itu saja teman-teman, ya. Salam hangat, sukses dan sehat selalu dari saya untuk teman-teman semuanya. Semoga pertemuan di tadi pagi sampai siang hari ini membawa kita lebih ke dalam kebaikan, penuh keberkahan. Ya, semangat pagi untuk Anda semua. Salam sukses untuk PT Natural Nusantara. Ya, untuk PT NASA, jajaran manajemennya, terima kasih banyak sudah memberikan waktu kepada saya, Furqan Amirul Sidik, pada hari ini.
untuk bedah satu produk yang luar biasa yang namanya Agarik Herbal Drink. Saya ucapkan terima kasih banyak, selalu berjaya, selalu sehat. Terima kasih untuk teman-teman, dan saya mohon maaf kalau selama ngisi acara ada bahasa kata yang kurang tepat di hati ibu bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.